sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu,
hari ini tanggal 2 Mei jam 6:11 kita anak-anak pemuda panitia kebaktian Padang akan pergi survei menuju Pantai Asmara. Let's go! Shalom muda-mudi, kami dari Komisi Pemuda Gloria ingin mengajak kalian semua untuk bergabung di acara kebaktian Padang Komisi Pemuda Gloria sekaligus merayakan HUT Komisi Pemuda yang bertempat di Pantai Asmara pada tanggal 16 Mei 2022. Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 dan dapat menghubungi kontak person yang berada di bawah ini. Yakin gak mau ikut? Ntar rugi loh. Ditunggu ya. Shalom jemaat sekalian, baik yang berada di gereja maupun yang saat ini mengikuti ibadah dari rumah. Sungguh merupakan satu sukacita yang besar bagi kita pada hari ini kalau kita boleh kembali bersama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Dan marilah kita sungguh-sungguh memfokuskan hati kita dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Karena itu saya undang jemaat untuk bersama-sama kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.
Shalom jemaat Tuhan. Sungguh mengucap syukur hari ini kita boleh datang beribadah di tempat ini. Saja kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Dengarkanlah panggilan ibadah bagi kita sekalian. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Haleluya, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Karena pujian adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Dan kita semua diciptakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita puji namanya, kita tinggikan Dia, Allah kita. Dengan penuh sukacita kita datang kepadanya. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut Sang Raja. Menyambut Sang Raja. Pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhanlah Raja. Dialah Raja. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Mari kita sambut Sang Raja. Menyambut Sang Raja. Pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhanlah Raja. Segala raja. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan. Dialah Raja segala raja. Tuhanlah Raja. Segala raja. Mari puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ruang pengakuan dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seminggu sudah kita lalui. Tetapi mari saja kita semua boleh melihat kembali apa yang sudah kita lakukan selama 1 minggu ini. Adakah kita menyenangkan hati Tuhan atau kita melukai sesama kita? Adakah kita melukai Tuhan? Adakah hati kita saat ini juga hancur di hadapan Tuhan? Mari saja kita semua boleh mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita mengaku segala pelanggaran kita. Biarlah litani pengakuan dosa ini yang diambil dari Mazmur 51, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-12, menjadi sebuah pengakuan kita akan kelemahan diri kita, keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Terhadap Engkau sajalah aku telah melakukan apa yang Kau anggap jahat
supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih di dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Mari kita. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Bersama-sama Bapak Ibu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Roma 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 adalah berita anugerah bagi kita sekalian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang begitu berlimpah kasih setia dan pengampunannya, yang bersedia mengampuni segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Mari saya ajak mulai saat ini kita boleh kembali mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dengan setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita perbuat, boleh senantiasa memuliakan nama-Nya. Mari saya undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Sebagai respon kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa karena kasih karunia kita bisa diselamatkan. Dan semuanya itu merupakan pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita atau bukan hasil pekerjaan kita. Oleh karenanya, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita yang datang pada saat ini boleh dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa kita boleh ada di sini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitamu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya
Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah saat ini karena anugerah Tuhan. Kami boleh dipakai Tuhan melayani-Mu di tempat ini juga karena anugerah Tuhan. Tuhan tolong, biarlah anugerah itu kami gunakan sebaik mungkin. Dan kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami untuk kami boleh mengerti akan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh mau diperbaharui, hati yang taat, hati yang mau menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami pada saat ini, biarlah Tuhan yang boleh memimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persilakan duduk Bapak Ibu. Ya, sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, saya harap kita semua dalam keadaan baik ya Bapak Ibu. Saya yakin mungkin kita juga datang ke sini, ada yang bergumul, ada yang lagi sedih mungkin. Tetapi kita percaya, saya percaya bahwa Bapak Ibu sampai saat ini Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Biarlah itu boleh menjadi suatu sukacita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu masih di dalam topik mengenai ibadah. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang memuji Tuhan di dalam nyanyian. Hari ini kita akan berbicara tentang pujilah Tuhan dengan musik. Ya, walaupun Bapak Ibu saya tidak ahli di bidang musik ini, ya, tetapi mari sama-sama kita melihat firman Tuhan. Ya, saya ajak kita semua boleh membuka Alkitab kita. Dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam. Ada beberapa bagian ayat Bapak Ibu. 1 Tawarik 16 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. 1 Tawarik 25 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-7 dan Mazmur 150. Saya minta kesediaan 1 Tawarik 16 ayat 4 sampai ayat 6 dibacakan oleh kaum pria. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kaum pria boleh tolong bacakan 1 Tawarik 16 ayat 4 sampai 6. Lalu pasal 25 ayat 1 hingga ayat 7 oleh kaum wanita. 1 Tawarik pasal 25 ayat 1 hingga ayat 7 oleh kaum wanita. Nanti di Mazmur 150 saya akan bacakan. Oke. Sudah buka Alkitabnya? Kaum pria. 1 Tawarik 16 ayat 4 sampai 6. 1, 2. Ya, terima kasih. Kaum wanita, pasal 25, ayat 1 hingga ayat 7. 1, 2. Selanjutnya untuk ibadah. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Azarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka. Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Hotir dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki,
dan 3 orang anak perempuan. Dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan dengan Mazmur 150 ayat 1 hingga ayat 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang musik, saya yakin kita semua tidak asing. Ya, saya yakin kita semua suka mendengar lagu. Entah itu lagu jadul tahun 60-an, tahun 70-an yang digemari, atau musik modern zaman sekarang. Atau ada yang suka lagu-lagu yang beraliran rock, metal gitu ya. Mungkin kita tidak asing dengan musik, kita tidak asing dengan lagu-lagu. Tetapi Bapak Ibu, kenapa Allah itu ciptain musik? Kenapa Allah itu menciptakan irama? Bapak Ibu, kembali kita melihat tujuan utama Allah menciptakan kita adalah supaya kita menyembah Dia, supaya kita memuliakan Dia. Nah, Allah ketika Allah menciptakan kita, Allah memberi kita akal budi, bahkan juga memberi kita kekreatifan. Saya mengajak kita boleh melihat satu buah video seorang yang begitu kreatif di dalam mengaransemen suara-suara, bunyi-bunyi, sehingga ini boleh menjadi beat irama. Boleh minta tolong multimedia? Memutar video Eka. Saya adalah seorang pengguna setia kereta dan hari ini saya akan bikin musik menggunakan suara dari kereta. kasih. Ya, Bapak Ibu, Eka ini adalah seorang pemuda yang saya katakan cukup kreatif, sangat kreatif bahkan ya. Saya tidak terpikir bisa mengaransemen bunyi-bunyian menjadi sebuah
alunan irama musik ya. Dari tadi yang kita dengar itu dari suara-suara dari kereta. Kalau aransemen dari musik menggunakan botol itu udah biasa ya Bapak Ibu ya. Tetapi Eka ini menggunakan suara-suara yang tidak biasa, yang kita anggap suara apa gitu ya. Pegangan di kereta, tutup pintu kereta, buka pintu jendela, ya bahkan ting nong neng nong gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu memang aransemen ini atau musik ini tentu tidak bisa digunakan di dalam kita beribadah. Tidak semua alat musik bisa digunakan dalam beribadah. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat bahwa Allah ketika menciptakan kita, Allah itu memberikan satu kekreatifan bagi kita. Allah itu memberikan kita suatu seni di dalam diri kita. Sehingga ketika kita mendengar suara-suara, kita boleh berespon akan suara tersebut. Nah, tetapi Bapak Ibu, apa sih musik itu? Ya, kita bicara musik, apa musik itu ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengartikan musik sebagai berikut. Musik itu adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Ini menurut KBBI. Jadi musik itu adalah susunan nada atau suara yang harmonis dalam kombinasi-kombinasi yang harmonis sehingga menghasilkan suatu suara yang indah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat atau kita mendengar musik gitu ya, kita itu bisa meresponi akan musik tersebut. Mungkin kita bisa terbawa akan suasana dari musik tersebut. Nah, saya membaca dari cari-cari searching di Google, ada 5 hal dampak positif dalam mendengarkan musik. Yang pertama dikatakan membantu belajar lebih baik. Yang kedua dikatakan meningkatkan daya ingat. Yang ketiga membantu mengobati penyakit mental. Yang keempat menurunkan tingkat kecemasan. Yang kelima meringankan gejala depresi. Bahkan Bapak Ibu, tidak hanya ini, saya dulu waktu masih remaja pemuda ya, teman-teman saya yang lagi hamil gitu ya, bilang suka dengerin anaknya musiknya musik klasik ya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya babynya nanti waktu lahir dia otaknya pinter, otaknya cerdas gitu ya. Jadi disetelin lah pakai headset di perut gitu ya. Lalu disetelin lah musik Mozart yang klasik-klasik gitu ya. Supaya anaknya ini, babynya ini nanti pinter. Ini 5 dampak positif. Bapak Ibu, tentu ada dampak negatif dari musik. Ada 7 dikatakan. Yang pertama, tingkat obesitas pada remaja meningkat setelah mereka melihat atau menonton video musik kesukaan mereka. Ini dilakukan riset di luar negeri Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa dikatakan tingkat obesitas pada remaja meningkat? Bapak Ibu, musik-musik zaman sekarang itu menghadirkan selipan iklan di dalam musiknya, di dalam video nyanyiannya mereka. Jadi misalkan iklan minuman gitu ya, sambil bernyanyi, lalu artis di belakangnya itu lagi minum ya, soda gitu ya. Lalu kemudian anak muda zaman sekarang yang melihat video itu akhirnya penasaran, pengen coba minuman itu seperti apa rasanya, atau makanan itu seperti apa. Nah, jadi tingkat obesitas itu meningkat. Yang kedua, mendengarkan musik terlalu keras dapat meningkatkan kerusakan pendengaran. Apalagi kalau kita terlalu lama menggunakan headset untuk mendengar musik, gendang telinga kita bisa jadi bermasalah. Lalu yang ketiga, musik sedih dapat menyebabkan kegelisahan dan neurosis. Neurosis itu adalah gangguan yang didasari oleh unsur kecemasan atau psikologi. Ya, nanti lebih lanjutnya boleh contoh Harry ya. Saya kurang ngerti kalau ini ya. Atau Bapak Ibu boleh tanya ke dokter. Neurosis, gangguan dari unsur kecemasan. Nah, jadi waktu dengar musik yang sedih, aduh jadi cemas, jadi gelisah. Nah, yang keempat, mendengarkan musik dapat mengganggu konsentrasi. Terbalik ya, tadi dampak positifnya meningkatkan konsentrasi.
meningkatkan daya ingat. Tetapi dampak negatif juga dikatakan mendengarkan musik dapat mengganggu konsentrasi. Khususnya yang kelima, mengganggu konsentrasi ketika berkendara, nyetir. Mungkin setel lagu kenceng-kenceng gitu ya sambil nyanyi. Gloria, waktu saya Desember kemarin Bapak Ibu ya, saya harus bawa pujian itu. Saya bergul sekali karena saya harus tahu bagaimana masuknya, bagaimana nadanya, beatnya gitu ya. Dimanapun saya berada, saya setel lagu itu. Buat saya nggak jadi masalah, karena saya duduk di kursi penumpang. Tetapi buat Canto Yudi yang sambil nyetir dan sambil dengerin saya nyanyi gitu ya, bahkan mungkin supaya kedengeran volume suara lagunya dikencengin. Nah, ini mengganggu sebenarnya buat pengemudi. Bahkan di luar negeri, riset kebanyakan berkata ada beberapa orang yang dikasih mengemudi dengan sambil menyetel lagu, yang terjadi adalah beberapa diantaranya kecelakaan. Ya, yang keenam, musik dapat mempengaruhi kehidupan seksual. Saya awalnya nggak ngerti kenapa mempengaruhi kehidupan seksual. Ternyata begini Bapak Ibu, video-video musik saat ini menampilkan hal-hal yang vulgar. Tidak semua memang ya, tetapi banyak video yang menampilkan anak remaja yang seksi, pakai rok mini, ya, yang vulgar atau liriknya yang vulgar, sehingga mempengaruhi nilai diri mereka. Oh begitu, nggak apa-apa. Jadi kebanyakan anak muda akhirnya masuk di dalam terjerat dosa seksual. Salah satu yang dipengaruhi adalah karena musik tertentu. Yang ketujuh, mendengarkan lagu tentang penuaan bisa membuat mati lebih cepat. Jadi Bapak Ibu jangan dengerin lagu yang tentang penuaan ya. Riset bilang gini ya. Saya nggak tahu lagu yang tentang penuaan itu apa gitu ya. Oke, ini dampak positif dan dampak negatif dari lagu, dari sebuah musik. Tetapi apa bedanya Bapak Ibu musik duniawi dengan musik gerejawi? Mungkin kita bertanya-tanya, apa bedanya musik duniawi dengan musik gerejawi? Bapak Ibu, musik gerejawi adalah sebuah pujian. Musik gerejawi adalah sebuah pujian atau nyanyian yang dinyanyikan oleh sekumpulan orang percaya yang ditujukan untuk memuliakan Allah. Jadi musik gerejawi adalah pujian. Kata gerejawi, gereja gitu ya. Kata gereja itu kan bukan merujuk kepada bangunan, tetapi merujuk kepada setiap orang yang ada di dalam gereja itu, gereja bangunan. Oleh karena itu ketika musik gerejawi adalah musik yang dinyanyikan atau pujian yang dinyanyikan oleh orang-orang percaya, tentu untuk kemuliaan Tuhan. Jauh sekali dengan musik duniawi. Musik duniawi ditujukan untuk apa? Untuk kepuasan diri sendiri. Musik duniawi ditujukan untuk apa? Supaya saya bisa berekspresi, ya, untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi musik gerejawi kita tujukan bukan untuk diri kita, melainkan untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada dua hal penting bagaimana kita memuji Tuhan dengan musik. Karena kita hari ini berbicara tentang musik. Yang pertama, alat musik itu harus menolong nyanyian orang percaya. Atau bisa dikatakan alat musik itu harus menolong kita, orang-orang awam, untuk mengerti pujian itu mau ngomong apa. Nah Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah patah hati? Saya pernah patah hati ya Bapak Ibu ya. Waktu saya patah hati, aduh sedihnya minta ampun, nangis-nangis bombay gitu ya. Saya telepon teman saya, gue putus gitu ya. Nah, terus pas saya lagi telepon teman-teman saya nangis, lagi nangis-nangis sejadi-jadinya, saya keluar kamar. Sepupu saya lagi nonton TV. Ada lagu liriknya begini. Oh Tuhan, ku cinta dia. Berikanlah aku hidup. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Senandungku hanya untuk cinta. Diragaku hanya untuk engkau. Kira-kira liriknya gitu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu waktu saya dengar lagu ini?
tambah bete saya. Kenapa? Karena gue lagi sedih ya, lagi putus cinta, lagi patah hati. Dengar lagu ini, yang ada saya malah makin terpuruk. Saya malah makin bersedih hati, semakin nangis sejadi-jadinya. Kenapa sih dia putus? Kenapa sih dia selingkuh gitu ya? Jadi makin terpuruk Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pujian atau lagu itu sangat mempengaruhi diri kita. Nah, makanya peran musik di dalam sebuah lagu adalah supaya kita itu mengerti apa yang menjadi narasi dari lagu itu. Khususnya ketika kita memuji Tuhan di gereja. Kalau di dalam Mazmur pasalnya yang ke-150, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua di sana dikatakan demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, kita itu mengerti narasi lagu itu apa sih? Oh ya, kita mengagungkan Tuhan. Bahkan kalau dari yang tadi 1 Tawarik 25 dikatakan demikian. Bernyanyi dan bermain musik itu seperti bernubuat. Jadi Bapak Ibu, bernubuat itu apa? Seperti berkhotbah. Bapak Ibu bisa tahu apa yang menjadi isi hati Allah, bukan hanya dari sekedar khotbah yang Bapak Ibu dengar. Tetapi ketika Bapak Ibu memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan dengan benar, dengan tepat, maka kita sebenarnya sudah dikhotbahin sama lagu itu. Ya, ini adalah fungsi dari sebuah pujian. Oleh karena itu Bapak Ibu, nyanyian jemaat adalah untuk memproduksi dialog kita dari ibadah. Nah, demikian juga dengan musik. Musik yang dimainkan harus dapat menolong orang percaya untuk bernyanyi, menyanyikan narasi Allah. Gimana caranya? Bapak Ibu, saya yakin tahu lagu Ini Dunia Bapa. Saya boleh minta tolong Pak Har ya? Mainkan pujian ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan waktu mendengar lagu ini, musik dimainkan? Enak nggak? Enak ya? Pasti enak. Boleh yang kedua Pak? Masih lagu Ini Dunia Bapa. Ya, Bapak Ibu, dua versi yang berbeda. Versi yang pertama temponya lebih slow. Versi yang kedua temponya lebih cepat. Menurut Bapak Ibu enak yang mana? Yang kedua ya. Kenapa? Saya mau katakan gini. Musik itu membantu kita untuk mengerti narasinya Allah. Lagu ini pujiannya kata-katanya begini. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah. Langit bumi memuji dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah. Pohon, bunga, langit, dan laut menyatakan kuasanya. Jadi pujian ini mau menceritakan Allah itu maha kuasa loh. Allah itu begitu dahsyat, begitu hebat. Dia mampu menciptakan langit dan bumi, dan dia juga mampu memberikan ketenangan bagi kita. Kalau lagu ini dinyanyikan dengan versi pertama, jadinya apa? Jadinya melo Bapak Ibu. Narasi Allahnya enggak bisa kita dapat dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Tapi kalau lagu ini dinyanyikan seperti yang tadi, yang kedua, dengan irama, tempo yang lebih cepat, dengan nyanyi dengan lebih ringan, dengan ceria, dengan keagungan, maka lagu itu tersampaikan dengan baik. Kita mengerti narasi dari Allah terhadap lagu itu.
Demikian juga kalau lagu Murnikanku, kita nyanyi dengan tempo yang cepat. Tuhanku datang tertunduk malu. Nggak nyampe narasinya. Lagu itu mau mengatakan bahwa Tuhan ini aku punya keterbatasan, aku penuh dengan dosa. Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha suci mengampuni dosa aku. Maka lagu Murnikanku cocok dinyanyikan dengan melodi yang lebih lambat. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu pujian atau musik bertujuan untuk supaya kita jemaat, orang-orang awam yang tidak begitu mengerti tentang musik, itu adalah mengerti narasinya Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Plato bilang demikian. Musik gerejawi adalah yang benar adalah musik vokal. Plato bilangnya gitu ya. Musik yang sesungguhnya adalah musik vokal atau suara vokal. Nah, saya ajak kita semua lihat dari Mazmur 150 tadi. Kenapa pemazmur tulis 2 ayat ini, ayat 1 dan ayat 2, dikatakan pujilah Allah di tempat kudus, pujilah Allah cakrawala, pujilah Allah ini ya. Baru di ayat ketiga sampai ayat 6 membicarakan tentang alat musiknya, gambus, kecapi gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang harusnya susunan yang tertinggi adalah suara vokal. Musik atau pujian itu akan menjadi begitu indah kalau suara vokalnya itu terdengar dengan baik dibandingkan kalau suara musiknya yang terdengar lebih kenceng. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau piano mainnya begini, bass mainnya begini, gitar mainnya begini, drum mainnya begini, itu nggak akan enak didengar. Tetapi Bapak Ibu, Allah menginginkan kita memuji Tuhan dengan suara yang Tuhan berikan kepada kita. Dan memainkan musik ini pasti saya yakin kita semua belum tentu bisa main musik. Saya juga nggak bisa main musik Bapak Ibu. Saya bisa gitar sedikit-sedikit doang. Kok disuruh ngiringin di ibadah, ya saya nggak bisa gitu ya. Bapak Ibu, memang pemusik ini tidak sembarangan. Satu Tawarik yang tadi kita baca ada 3 nama yang di sana disebutkan. Ada nama Asaf, ada nama Heman, dan ada nama Yedutun. 3 kelompok inilah yang Allah panggil untuk mereka mengerjakan bagiannya di dalam hal musik. Ya, demikian juga dengan kita. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana dengan kita yang tidak bisa bermain musik? Ya Bapak Ibu nggak usah marah gitu ya. Tugas kita adalah memuji Tuhan. Tugas kita adalah bernyanyi untuk Tuhan. Maka ketika alunan musik dimainkan di dalam sebuah pujian di gereja, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kita yang bisa main musik? Saja kita semua boleh melayani Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, pemusik kita ini saat ini semakin lama semakin berkurang. Berkurang kenapa? Karena ada yang kuliah keluar kota, di luar pulau, akhirnya berkuranglah. Nah, saja kita semua Bapak Ibu yang bisa bermain musik dengan baik. Yuk kita boleh sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Yang kedua Bapak Ibu, bernyanyi dan bermusik harus dilandasi oleh sikap hati yang menyembah Tuhan. Kalau tadi bermusik itu ditujukan untuk supaya jemaat orang percaya mengerti narasinya Allah. Yang kedua, bermusik dan bernyanyi itu harus dilandasi oleh sikap hati yang menyembah Tuhan. Mazmur 150 Bapak Ibu sebagian penafsir menafsirkan ayat ini dengan maksud untuk ditujukan untuk kaum Lewi. Kenapa? Kaum Lewi ini kan yang melayani dalam ibadah. Jadi pasal ini ditujukan supaya mereka itu semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam mereka melakukan tugasnya mereka sebagai penyanyi, sebagai pemusik. Tetapi Bapak Ibu, buat saya saat ini pasal ini juga berbicara kepada kita masing-masing. Bukan hanya bagi kaum Lewi yang perlu disemangati, tetapi bagi kita
Supaya apa? Supaya kita semangat memuji Tuhan, semangat melayani Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita baca dari Mazmur 150, ada 10 kali kata pujilah Dia. Ya, Bapak Ibu bisa hitung dari dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada 10 kali kata pujilah Dia. Artinya apa Bapak Ibu? Ya. Ada 10 kali kata pujilah Dia. Artinya adalah permainan musik itu harus dilandasi dari hati yang mau memuji Allah, bukan untuk kesenangan kita pribadi. Maka dikatakan pujilah Allah, pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujian itu ditujukan bukan untuk kesenangan kita dan keagungan kita. Dan kata pujilah Dia juga menunjukkan betapa hati pemazmur ini sangat dipenuhi oleh puji-pujian kepada Allah. Dia mau berkata bahwa dalam melayani Allah kita itu nggak boleh hitung-hitungan. Dalam melayani Allah kita itu nggak usah debet kredit gitu ya. Saya udah kasih ini loh Tuhan, kamu kasih apa ke saya? Saya udah habiskan waktu loh untuk kamu Tuhan. Terus kamu buat apa untuk saya? Gak begitu Bapak Ibu. Tapi bagi pemazmur mau mengajak kita, pujian yang terbaik adalah lahir dari hati yang mau taat. Hati yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana dengan diri kita? Sayangnya Bapak Ibu ya, masih banyak orang yang mengaku mau melayani Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk kepuasan dirinya. Kenapa kamu mau melayani Tuhan? Supaya saya dikenal oleh orang lain. Kenapa kamu mau melayani Tuhan? Supaya saya dapat jodoh. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin kita semua di sini tidak demikian. Ya. Pujian, biarlah itu boleh lahir dari hati kita yang sungguh-sungguh. Hati yang mau taat kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melayani Dia di dalam musik, di dalam kita bernyanyi, kita boleh menyenangkan hati Dia. Bapak Ibu, seorang bernama Fanny Crosby, saya yakin kita semua kenal. Tahu, bukan kenal ya. Kita semua pasti tahu kisah Fanny Crosby. Dia adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, dikatakan 8.000 tulisan lagu yang dia ciptakan. Dia adalah seorang buta yang bukan sejak lahir ya, tetapi sejak dia masih bayi. Suatu saat dia sakit, lalu kemudian terjadi malpraktek dan matanya itu buta. Dia bisa dibilang orangnya cacat. Gimana cara ngelatih orang cacat untuk main piano, main gitar, dia bisa itu Bapak Ibu. Tetapi Fanny Crosby menghasilkan dikatakan 8.000 lirik lagu. Salah satunya adalah To God Be the Glory. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Bapak Ibu, seorang yang buta Tuhan pakai untuk melayani Dia. Saya yakin kita semua di tempat ini Tuhan kasih kita keadaan tubuh yang lengkap, tubuh yang sehat, ya, tubuh yang kuat. Tidak ada yang kurang. Tetapi mari saja kita semua yuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang bisa bermusik, Bapak Ibu Saudara yang bisa bernyanyi, mari bergabung untuk melayani Tuhan di tempat ini. Bukan untuk kesenangan diri pribadi, bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi ingat tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Dan biarkan ketika kita melayani Tuhan dengan pujian, dengan musik yang kita mainkan, kita boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, selidiki hati kami kalau sampai saat ini kami melayani Tuhan hanya untuk kepentingan kami. Selidiki kami kalau saat ini kami tidak mau melayani Tuhan karena kami malas,
karena kami merasa tidak butuh untuk melayani. Tetapi tolong kami Tuhan, gerakan hati kami, supaya kami boleh memiliki kerinduan, memiliki hati yang penuh sukacita, untuk kami boleh sama-sama melayani Tuhan, sama-sama memuliakan Tuhan, baik melalui pujian, baik melalui musik yang akan kami mainkan. Dan tolong kami Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, biarlah itu boleh lahir dari hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mau taat, sungguh-sungguh mau menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Ini kami Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan. Tuhan boleh tetap terus berbicara hari lepas hari. Tuhan boleh tetap terus mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan waktu kami ke depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh mempergunakan dan mempersembahkan setiap talenta yang kita miliki untuk melayani, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala masa dan di segala tempat. Bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan minggu ini kita akan menjalankan 2 kali persembahan. Yang pertama adalah persembahan syukur dan yang kedua adalah persembahan diakonia. Bapak Ibu jemaat sekalian dapat memberikan persembahan dengan beberapa cara. Yang pertama bisa melalui transfer ke rekening bank masing-masing yang informasinya juga sudah tersedia, atau juga dengan melakukan scan QR code yang ada di kursi-kursi yang ada di gereja atau yang ada di layar Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di rumah. Dan juga untuk jemaat yang saat ini hadir di gereja, jika kesulitan dengan transfer atau scan QR code bisa memberikan melalui dengan menggunakan amplop yang tersedia di depan di bagian meja penerima tamu. Marilah kita semua boleh dengan penuh sukacita memberi persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Dengan penuh sukacita marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, puji, mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, mau puji tentang anugerah-Mu.
bangkit berdiri sekali lagi, kita akan masuk dalam doa persembahan dan akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kepada Tuhan kalau Allah tetap terus memberkati kehidupan kami. Bersyukur kalau hari ini juga Tuhan kami boleh memberikan sebagian berkat dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong sucikan, kuduskan persembahan kami, boleh menjadi alat bagi kerajaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga jemaat Tuhan di dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang tolong mereka, berikan hikmat, akal budi bagi mereka, berikan juga tanggung jawab dan hati yang taat kepada Tuhan, untuk mereka boleh bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap kami yang saat ini beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Bapa untuk kami boleh memuji Tuhan, boleh bersuka cita di dalam pujian yang kami naikkan, boleh bersungguh hati ketika kami menyembah Tuhan, dan kami boleh memiliki hati yang taat ketika Tuhan panggil kami untuk melayani. Biarlah kami boleh mau taat akan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga teringat Tuhan akan jemaat yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Bapak Sitorus dengan istri, Bapak Muhajantinus, Ibu Liu Kingim, Ibu Mira Muselo, Bapak Punlung, Ibu Swan Kim, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan tolong sertai mereka ya Bapak, di dalam sakit penyakit yang mereka alami, kelemahan tubuh yang saat ini mereka rasakan. Biarlah Tuhan yang boleh berikan pengharapan, berikan hati yang penuh sukacita, berikan kasih Tuhan, sehingga mereka boleh hari lepas hari Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Untuk setiap keluarga yang menjaga, merawat, Tuhan juga tolong mereka, berikan kekuatan dan kasih Tuhan, sehingga ketika mereka menjaga dan merawat, mereka pun boleh menyatakan kasih kepada keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat akan jemaat Tuhan yang saat ini berulang tahun, baik pernikahan maupun pertambahan usia. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah di dalam pertambahan usia mereka boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan bertanggung jawab atas hidup yang mereka jalani. Kami menyerahkan untuk setiap keluarga-keluarga yang juga berulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan pakai keluarga ini Tuhan, boleh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan pakai biarlah dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, perselisihan, biarlah itu juga Tuhan pakai, sehingga mereka boleh semakin bertumbuh, semakin bergantung kepada Tuhan di dalam mereka mengusahakan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita naikkan segala pujian dan hormat kita hanya bagi Tuhan saja. Disembah, rasa
biarlah semua pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai, jemaat dipersilahkan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa warta gereja. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kalau shalom kita jawab shalom juga ya. Baik Bapak Ibu yang hadir di gereja maupun yang hadir secara online, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah dengan baik ya, dan cuaca yang Tuhan berikan juga baik. Nah, saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, baik langsung di gereja maupun secara online. Nah, kalau ada yang baru pertama kali hadir di gereja kita hari ini, apa saudara berkenan bisa berdiri dan kita menyambut semua? Saya persilahkan. Di belakang ya. Terima kasih. Ya, oh ada dua ya. Ini AI. Ya. Ini AI mama dari Pak Edi Tanur, betul ya? Keluarga dari Cirosa ya, sama saudara Pak Edi. Selamat datang ya, Sereo juga. Terima kasih. Nah, saudara, puji Tuhan, gereja kita sudah kita lihat ya, situasi sudah membaik dan kita bisa mulai membuka ibadah lebih luas. Jadi saya mengajak saudara mungkin yang selama ini online, kalau saudara bisa hadir di gereja, saudara, kami sangat tentu bersuka cita saudara bisa bersama-sama hadir di gereja. Nah, saudara, 2 minggu ini kita banyak bicara tentang ibadah. Tentu saudara, tujuannya adalah supaya saudara bisa beribadah bukan hanya dengan nyaman, tapi saudara itu bisa beribadah dengan baik, dengan benar juga, saudara ya. Kalau minggu lalu kita bicara tentang pujian, itu bicara tentang bagaimana pikiran kita itu di-drive atau diarahkan oleh kalimat-kalimat di dalam pujian. Nah, minggu ini saudara, kita bicara tentang musik yang mendrive atau menggerakkan emosi kita. Saudara, kenapa gereja itu pakai alat musik, saudara ya? Di rumah ibadah lain kok nggak ada alat musik gitu ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin kita beribadah atau menyembah Tuhan bukan cuma dengan pikiran kita saudara, tapi dengan emosi kita, perasaan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan ya, musik sudah menyusun dengan sangat baik nada-nadanya gitu. Nah, mari saudara, tunjukkan penyembahanmu dalam bentuk emosi ya. Jangan kita pujilah Tuhan, emosinya kemana-mana gitu ya. Tapi mari kita dengan emosi kita, dengan perasaan kita, kita juga menyembah Tuhan. Berikan itu untuk Tuhan. Gereja sudah memfasilitasi dengan pemain-pemain musik dan nada-nada yang baik saudara ya. Dan juga sekaligus gereja memanggil bagi saudara yang rindu melayani, baik di WL, singer, pemusik ya. Minggu depan akan diperkenalkan lagi pelayanan yang lain. Saudara yang belum pelayanan, mari saudara ya, gumulkan. Mungkin kalau saudara rindu mau daftar, saudara bisa tinggal sebentar. Nanti akan dihubungin oleh hamba Tuhan untuk tanya-tanya saudara ya, bagaimana mengarahkan saudara untuk melayani di gereja kita. Mari, semua orang Kristen itu harus pelayanan saudara ya.
Apapun, mau kecil, mau besar, mau di depan, di belakang, paling tidak saudara punya minim satu pelayanan. Saya ajak saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Berikutnya saudara, warta dari bidang persekutuan. Mulai bulan Mei 2022, gereja kembali mengadakan doa siang ya. Sempat ditutup selama kurang lebih 2 tahun. Dibuka kembali mulai bulan Mei setiap Jumat jam 12 siang bertempat di aula gereja. Dengan catatan saudara paling tidak sudah divaksin ya dan dalam kondisi yang sehat. Masih pakai protokol kesehatan ya, masker tetap dipakai. Lalu yang berikut, Komisi Wanita akan mengadakan ibadah secara onsite juga ya. Ini mulai perlahan-lahan balik di aula gereja pada hari Kamis tanggal 12 Mei jam 4 sore. Para wanita diundang hadir di aula gereja. Lalu yang berikut, Komisi Pemuda seperti tadi sudah diwartakan akan merayakan HUT-nya tapi pergi keluar ya, bertempat di Pantai Asmara tanggal 16 Mei 2022. Nah, kaum muda baik yang selama ini aktif di komisi atau yang tidak, saudaranya juga tetap diundang ya, bisa hadir dengan mendaftar. Biaya pendaftaran 100.000 dan batas akhir pendaftaran 12 Mei 2022. Lalu yang berikut, penyerahan anak. Penyerahan anak akan diadakan tanggal 12 Juni 2022 di Ibadah Raya pada hari Minggu. Bagi Bapak Ibu yang ingin anaknya diserahkan, boleh mengisi formulir dan pendaftaran ditutup tanggal 5 Juni. Saudara, GKKA tidak mengadakan baptisan anak, kita mengadakan baptisan dewasa. Nah, untuk anak itu diserahkan, didoakan oleh hamba Tuhan. Nah, kita sebut itu sebagai penyerahan anak, saudara ya. Jadi saudara bisa bawa anak-anak dari usia bayi ya, beberapa bulan, sampai maksimal dia berusia 15 tahun. Kalau belum diserahkan ke gereja, saudara bisa bawa kepada Tuhan tanggal 12 Juni dan diisi formulirnya. Oke, saya persilahkan kepada contoh ini udah baru ya. Kita menyambut Saudara Sabriel Miliano Lapu, saya persilahkan ya. Saudara, ini adalah hamba Tuhan yang akan melayani selama 2 bulan untuk praktek ya. Dia sedang studi di STT Reform Indonesia dan akan membantu pelayanan kita selama 2 bulan dari tanggal 8 Mei 2022 sampai 8 Juli 2022. Kita sambut pelayanan beliau ya. Selamat datang Contoh Sabriel, terima kasih. Baik saudara, PDP nanti hari Selasa kita akan membahas tentang ini saudara ya. Saya mengundang juga saudara bisa hadir. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Shalom, hari ini tanggal 2 Mei jam 6:11 kita anak-anak pemuda panitia kebaktian Padang akan pergi survei menuju Pantai Asmara. Let's go! Pemuda Gloria ingin mengajak kalian semua untuk bergabung di acara kebaktian Padang Komisi Pemuda Gloria sekaligus merayakan HUT Komisi Pemuda yang ke bertempat di Pantai Asmara pada tanggal 16 Mei 2022. Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 dan dapat menghubungi kontak person yang berada di bawah ini. Yakin gak mau ikut? Ntar rugi loh. Ditunggu ya.